Pikirnya saya gini, saya usaha itu untuk mendapatkan untung, itu kan. Ternyata di tengah jalan, malah ketika nyampe di tengah jalan gulanya jatuh, pas dihitung gulanya sudah sekitar 20 kilo yang jatuh. Oke. Oke, benar loh. Ya, selamat datang di konten kami, yakni SRC Lucy, di mana kita akan bahas tentang seputar pertokoan, ya, pertokoan dan isi-isi di dalam toko tersebut dan lain sebagainya. Oke, karena ini konten pertama kami, ya, video pertama, jadi kenalan dulu ya. Saya Maulana, ya, Maulana. Dan ini kebetulan Mbak saya. Kebetulan Mbak saya yang punya toko ini. Ya, tidak terlalu besar tapi ya lumayan lah untuk toko meracang atau kelontong di masa ini. Oke, lanjut. Mbaknya perkenalan dulu mungkin ya. Perkenalan, Mbak. Kenalan. Halo, nama saya Lucy. Iya, Lucy. Sudah. Mbak Lucy. Ya. Oh ya kan tokonya namanya SRC Lucy. Oke. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Masuk di. Iya, ini kita potong. Oke, sip. Ya. Jadi kita sharing-sharing mungkin ya, sharing-sharing awal mula buka toko atau cerita di balik perjalanan buka toko ini. Oke. Mulai dari apa, Pak? Buka toko ya. Sekolah dulu ya. Oke, sekolah dulu dari SD. Ya. Terus MTS, SMA, kuliah. Satu pendidikan matematika. Oh, matematika. Ya, tapi pendidikan. Harusnya tapi guru ya. Tapi Mbak pinter sih, enggak kayak saya sih. Oh, seandainya dulu ambil beasiswa ke luar Madura, ke Malang mungkin lulus, tapi karena adat di Madura ya kan. Enggak, saya pernah mau ikut, kata kakak saya nggak yakin sama otak kamu, udah nggak usah lanjut, masuk sini aja. Nggak yakin kan? Ya, intinya dia lebih pinter ya. Enggak, cerdasan banget. Ya. Oke, matematika, tapi buka toko. Buka toko. Ya, jadi nggak pas langsung buka toko sebenarnya. Lulus kuliah, saya masih sempat ngajar, ya semacam apa ya, ngajarin anak-anak di rumah. Kalau di sini namanya privat. Enggak bimbel aja. Bimbel. Ya, terus ngajar apa kalau di sini namanya sukwan. Oh, itu apa namanya? Bukan honorer, guru honorer. Ya. Ya honorer ya. Nggak tahu sih, pokoknya sukwan tapi bukan sukarelawan. Bukan PNS sih, ya, cuma sukwan aja sukarelawan. Gitu. Cepat gitu. Terus pakai sepatu berarti dulu ya? Pakai lah. Ya, kalau ngajar pakai, kalau nggak ngajar ya enggak, di rumah aja pakai sandal biasa aja. Ya. Terus kalau toko sebenarnya sih bukan punya saya awalnya. Awalnya bukan toko sih, bisa dibilang warung aja. Warung. Kenapa? Karena itu kecil ya. Bukan apa? Itu sebuah ruangan kecil. Ya, dulu emang ada jendela, ya, ada pintu. Dulu emang rumah sini ya. Awal tokonya cuma di sini, toko satu etalase. Terus dan barulah jadi warung ya, gitu. Tapi itu bukan punya saya. Siapa tuh? Itu punya saudara kita, namanya Mbak Farida Tulaini. Bukan punya ibu dulu, bukan, tapi Mbak. Punya Mbak dulu. Terus habis itu karena suatu hal saya nggak tahu kenapa dilanjutkan oleh ibu. Nah, karena ibu ada keterbatasan modal, entah karena terpakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari, saya juga nggak ngerti. Terus sama ibu ditawarinlah ke saya.
mau nggak ngelanjutin usaha ibu ini gitu. Jadi oh ya ingat. Jadi pertama itu saudara yang nomor 2 dia dikasih modal sama saudaranya ibu, ya kan? Benar, ya, benar. Terus dilempar ke ibu kita. Ke ibu kita. Ya. Terus lempar lagi ke Mbak. Karena dilempar ke saya. Ya, bukan dulu, dilempar sih, suruh dilanjutkan, gitu. Emang dulu masih kecil, cuma satu di ruangan. Satu ruangan saja, terus dikasih etalase. Nah, itu yang disebut toko saat itu, gitu. Terus karena sudah ditanya ke saya mau dilanjutkan apa enggak, saya pamit lah sama suami. Boleh enggak saya buka toko atau ngelanjutin usahanya ibu? Ternyata sama suami diizinin, tapi kamu punya modal enggak gitu. Ya kalau cuma dikit-dikit ada, dikit ya. Karena kan waktu itu kan saya sempat ngajar, ada tabungan dikit gitu, paling lah ya 1 atau 2 jutaan gitu. Kalau suami kerja apa suami? Kalau saat itu masih kerja sebagai tim leadernya OB. OB di outsourcing sih sebenarnya, miliknya sebuah PT tapi ditempatkan di suatu bank. Oh, di bank. Ya, dagang saya. Ya, pokoknya kerjalah saat itu. Terus habis itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Mungkin suami lihat saya tuh gigih atau benar-benar fokus ke pekerjaan yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh untuk warung itu. Terus ditawarin lah sama suami, mau nggak buka toko beneran gitu. Tapi tetap ngajar. Saat itu masih ngajar. Mau nggak buka toko beneran? Buka toko beneran gimana? Ini kan sudah toko. Kalau menurut saya waktu itu sudah toko. Ya toko di pinggir jalan. Ya kayak toko biasanya pada umumnya. Ini kan masih ada di dalam rumah, tertutup oleh pagar. Yang tahu cuma tetangga. Yang tahu cuma tetangga gitu. Oh, saya mikir uangnya dapat dari mana? Saat itu saya cuma ya ini pendapatannya sama itu, tahu kan berapa cuma saat itu. Berapa emang kalau berhonorer? Berapa? Nggak usah disebutin. Berapa? Udahlah, itu sebuah apa ya? Anggaplah ibadah. Terus akhirnya suami nawarin gitu, saya tanya balik, emang uangnya dapat dari mana gitu. Sama suami saya pinjamkan gitu, dipinjamkan ke tempat dia kerja. Pinjam ini dulu. Tapi ya kalau kamu mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Saya pikir-pikir kalau memang mau berkembang kan harusnya memang sesuatu itu harus terlihat. Kalau toko ini toko yang sebelumnya kan nggak kelihatan sama orang di luar, yang tahu cuma orang sekitar kan gitu. Ya udah saya iyain, karena kebetulan waktu itu belum pisah sama emak sama pak, masih satu rumah pas yang nanggung masih orang tua saat itu. Jadi anggaplah penghasilan per bulan itu masih buat nyicil itu. Ya, buat usaha usaha toko. Nah, akhirnya terbentuklah toko yang sana. Ya. Jadi ada 2 tokonya sini buat gudang sama ini air istilah. Cerita baru ini. Ini terus cerita berikutnya. Masih yang di sana pertama. Itu pun masih kecil. Masih satu kotak ya. Ya? Kalau dianggap lebarnya itu paling cuma berapa tuh? 4 kali 10 berapa sih? 4 kali 6. 4 kali 6 ya. Masih itu 4 kali 6. Saat itu sepertinya sudah kebesaran menurut saya tokonya, soalnya isinya dikit gitu. Udah pernah. Tapi alhamdulillah sudah kelihatan. Maksudnya orang lewat sudah ketahuan kalau ada toko gitu. Akhirnya lambat laun ya gitulah ditekunin. Puter terus, modalnya terus diputer sampai jadi kayak sekarang. Ya ada sesuatu pasti dalam proses menuju ke sampai sekarang ini ada kalau ini ya kalau sekarang kan nggak langsung seperti ini. Kalau sekarang kan Kula kan beli barang ada yang nganter mobil gitu kan. Alhamdulillah sudah, nanti itu ada agen. Kalau di dalam
SRC itu ada apa itu aplikasi itu nanti menghubungkannya ke agen. Oh ya, mbaknya gabung SRC ya guys. Gabung SRC. Tapi nanti kita bahas SRC. Ya. Jadi kalau sekarang pakai mobil kan nganternya dari kalau Kulakan dari toko-toko besar nganter ke sini. Iya dikirim maksudnya dikirim, sama agennya. Ya. Kalau dulu beli dulu kan suami kerja. Ya. Terus di sini kan masih ada ibu. Nah, jadi kalau ada barang yang kosong, sepertinya hampir setiap hari sih banyak barang yang kosong. Saya masih bocil. Ini saya masih kecil. Oh ini masih MTS ya. Ibu di sini jagain toko, bantuin jaga toko, saya Kulakan pakai sepeda motor. Ya gitulah. Ada barang ditanya lagi sama orang, kosong lagi, berangkat lagi. Gak kenal ya apa ya? Biasanya kalau sekarang kan siang tuh tidur. Kalau awal-awal dulu kalau ada barang kosong siang itu saya tutup, saya berangkat muter-muter ke kota cari barang yang ditanya orang. Yang katanya ini apa? Kulakan beras, gula tumpah. Saya nangis. Lah iya kan. Ya Allah, tuh gula 1 sak, ditaruh di depan. Gula 1 sak. Taruh depan metik. Depan sepeda motor metik. Belakang ini Kulakan lain, barang-barang lain. Taruh belakang diikat. Yang di depan gula, pas atasnya gula masih adalah barang kulaan lainnya. Saya nggak sadar di jalan itu kok sepertinya merosot gitu gulanya. Kenapa? Terus ya udah berhenti tengah jalan. Ternyata gulanya sudah berceceran dari belakang. Aduh. Sudah banyak yang jatuh, berjatuhan. Ya udah diem aja, sudah tidak bisa diapa-apain. Telepon suami suruh jemput, soalnya sudah ngangkatnya tidak bisa. Tadi kan pas waktu di tempat Kulakan kan diangkatkan petugas sananya, iya. Terus di tengah jalan sudah kayak gitu, ya udah diem. Untungnya waktu itu suami sudah pulang istirahat kerja. Waktunya istirahat kerja, ya udah. Disamperin sama suami ya udah pulang. Pas habis itu nyampe sini nangis. cewek guys. bukan masalah ceweknya. Pikirnya saya gini, saya usaha itu untuk mendapatkan untung, itu kan. Ternyata di tengah jalan malah ketika nyampe di tengah jalan gulanya jatuh. Pas dihitung gulanya sudah sekitar 20 kilo yang jatuh. Berarti kan untungnya belum dapat. Gulanya sudah. Tapi saat itu nggak tahu ya gitulah, nangis dah. Ditanya sama suami, kenapa nangis? Ya kan saya niatnya bantuin kamu agar dapat untung gitu. Ternyata saya malah merugikan. Udahlah, namanya juga musibah gitu, nggak usah dipikirkan. Wes tetap lanjut semangat kerja gitu. Tetap ada cara Tuhan buat mengganti semuanya. Apalagi sudah dapat restu dari suami kan gitu. Apa-apa kan memang harus dibicarakan sama suami kalau sudah punya suami. Kalau belum punya suami ya sama ibu atau bapak. Mungkin begitu. Kalau ini cita-cita dulu pernah ada ini apa? Cita-cita pengen jualan gitu, atau gimana? Cita-cita sih untuk ke ini nggak pernah ada sama sekali untuk buka toko, nggak ada. Adanya dulu pernah sih waktu SMA itu ditanya suruh tulis cita-citanya apa. Sebenarnya saya bingung. Karena pada saat itu saya nggak punya cita-cita. Sekolah aja gitu. Suruh sekolah, ya sudah sekolah ternyata aja. Kita keluarga yang memang bingung ditanyakan cita-cita. Tapi cita-citanya ganti-ganti. Saat itu saya yang nggak punya cita-cita. Tapi saat habis kuliah, saya nonton TV sama ibu. Lihat itu semacam orang bawakan berita tentang makanan sambil makan, keliling-keliling kota, keliling-keliling. Model-modelnya presenter. Nggak tahu apa itu namanya, pokoknya dia bisa makan gratis, bisa keliling-keliling gratis. Nah, semenjak itu saya punya cita-cita. Itu cita-cita saya saat itu. Jadi kayak gitu. Pengen kayak gitu. Jadi kalau ditanya cita-cita saat SD, SMP, SMA, sepertinya mungkin itu bukan cita-cita, hanya sekedar terpaksa menulis saja saat itu. Kalau setelah melihat itu, baru itu benar-benar inilah yang sebenarnya itu cita-cita saya pengen keliling-keliling dunia, pengen, tapi nggak usah pakai bayar.
saat itu sih. Mana ada ya kalau sekarang jadi nggak pakai bayar. Tapi sayangnya saya ya enggak sih, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sampai saat ini sudah alhamdulillah. Enggak jadi mau ngeluh, takut Tuhan marah. Enggak, saya enggak mau ngeluh, alhamdulillah. Ya, modal awal dari paling awal. Modal awal. Ada 1 juta. Gini kan masih nyampur sama punya ibu. Punya ibu masih ada saat itu. Jadi paling iya 1 atau 2 jutaan gitu. Sama punya ibu. Iya kan? Iya, ditambah punya ibu. Iya, maksudnya punya ibu laku, saya kembalikan ke ibu uangnya. Jadi gunakan lagi pakai modal saya. Enggak, untuk kembalikan aja ke ibu. Kan memang punya ibu. Oh iya. Iya kan buat nutupin modal yang punya ibu kan. Untuk intinya barangnya punya ibu, laku, uangnya kembalikan. Itu. Jadi ya 1-2 jutaan lah saat itu. Tapi inget banget dulu kan pas bantu Mbak pas MTS. Pas awal-awal buka penghasilannya dilihat terus dapat 50.000 sehari, senengnya masya Allah. Ya iya. tapi benar. Nah, terus 50.000. Sekarang berapa? Dulu 50.000 seneng banget. Sekarang. Kalau sekarang sih nggak tahu. Beneran nggak tahu. Karena memang nggak pernah dihitung. Nggak pernah dihitung. Ya emang semalas itu ya. Bukan males. Gimana ya? Nah, itu kekurangan dari toko saya sih sebenarnya untuk saat ini. Masih PR guys ya, masih PR. PR benar. Ada sesuatu yang harus diperbaiki, termasuk keuangan. Itu karena memang benar untuk penghasilan saya nggak tahu sama sekali. Cuma jual aja, uang ada, masukin, ada barang yang kosong, kita kulak. Saya nggak tahu berapa penghasilan saya. Yang penting menurut saya ya, yang penting ada pembeli. Yang penting makan bagi-bagi. Enggak lah, bukan cuma sekedar makan ya hidup ya. Semua yang kita lakukan termasuk toko itu semuanya intinya pada akhirnya itu untuk ibadah. Tahu sendiri, ya kan? Tapi adalah ya ibadah bukan hanya sholat dong. Tapi adalah 10 sehari. 10 juta? Saya nggak tahu. Beneran saya nggak tahu. Ya. Kan saya bilang, saya nggak gitu. Karena kalau itu mau tahu, beneran mau tahu, itu harus modal pagi itu berapa, terus kita belanja itu berapa, uang yang dipakai itu berapa, nanti uang masuknya berapa, nanti malam terakhir mau tutup, sudah ditutup atau sudah ditutup misal tokonya, baru dihitung pengeluaran berapa, modal tadi pagi berapa, hitung semua. Nah, itu yang mau ngitung. Saya sudah capek. Kan saat ini belum punya karyawan tetap. Ya, saya termasuk karyawannya. Aduh, ya udah istirahat. Nggak usah dihitung. Yang penting menurut saya, kalau kulakannya 1.000, saya jual 1.500 atau 2.000, logika saya itu untung dah. Dapat untung kan? Jadi kalau saya jualan 1.000, misalkan kulakan 1.000, dijual 2.000, ya udah pasti untung lah gitu, pasti dapat untung. Ya masalah untungnya dalam 1 hari berapa, saya nggak tahu, jangan tanya. Karena memang sistem hitungan penghasilannya masih belum tertata. Ya emang PR kata tadi, dan juga tempatnya sebenarnya udah kurang luas ya, tapi dipaksain. Kadang mau kulakan barang ya kan, kulakan barang ditahan dulu kan. Ditahan karena tempatnya nggak ada. Dulu pas waktu buka di awal itu kelihatannya tokonya sudah kebesaran. Menurut saya sekarang kebesaran. Kurang besar. Sekarang ternyata tokonya yang kurang besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Tuh kan cuma sekedar alhamdulillah. Iya. Jadi jam buka pagi jam berapa? 5:30. Emang sih kalau tapi kadang kalau lagi gak malas jam 5 1/4 buka. Tapi itu kadang-kadang. Ya. Emang harus pagi ya? Sebenarnya iya, karena orang-orang sekitar sini ini bangunnya pagi. Istilahnya orang dulu takut rezekinya dipatok ayam. Kalau tutup 10 jam 10. 22. Jadi bukan kayak warung Madura ya, meskipun di Madura. Ya enggak lah, kita butuh istirahat. Kalau warung Madura itu 24 jam. Mungkin itu ada apa ya, jangan bahas toko lain. Mereka
Mereka ada shift-shiftannya mungkin. Nah, mereka berdua suami istri aja. Masa? Tidur di toko. Jam 1 malam tidur, ada orang beli. Wow. Di Pare dulu. Banyak warung Madura di Pare di Surabaya. Berarti daya tahan tubuhnya mereka itu kemauannya mereka. Oh, kemauan ya berarti. Berarti kemauan saya masih belum kuat ya. Karena bukan modelan yang kayak gitu. ada modelan masing-masing. Terus jadi apa ya? Konsisten ya, tetap ya. Kunci buat apa? Menuju keberhasilan. Ya, sepertinya sih saya belum waktunya untuk berkata seperti itu. Dan tapi menurut pengalaman sampai di sini. Sampai bisa saat ini. Ya itu. 1, gagal bangkit lagi. Satu, kemauan. Ya, kayak tadi gula jatuh. Ya. Nangis enggak apa-apa. Nangis enggak apa-apa, tapi kulakan lagi. 1, 2. Enggak usah upload status. Enggak. Kalau status sih paling untuk jualan aja. Dulu udah ada HP. Udah ada HP. Ada WhatsApp. Sudah. Belum. Bukan HP tapi Facebook. Iya. Iya. Ya, terakhir mungkin ya pesan buat teman-teman yang mungkin di sana lagi punya keinginan, yang masih punya keinginan buat buka toko, atau kadang mereka rumah tangga baru, suami istri baru, bingung mau ngapain, pengen buka toko, masih rencana, atau mereka yang sudah mulai tapi kadang masih ragu cari motivasi, mungkin pesan buat teman-teman. Saya rasa saya belum waktunya motivasi. Ada apa? Kenapa ya? Sepertinya belum pantas sih. Semua orang belum pantas. Saya belum sesukses itu gitu. Tidak apa-apa. Mungkin satu tingkat. Ada perkembangan saja dibandingkan sebelumnya. Satu tingkat di atas yang lain mungkin. Ya kalau di awal mau buka, bismillah saja. Iya. Yakin aja. Yang penting kalian sudah, katanya sih asal bergerak saja pasti apa ya? Jadi syaratnya bergerak. Bukan. Gimana ya? Kalau sudah, saya bingung mau kata-kata, saya bingung. Tapi intinya menurut saya sih ya bukannya bismillah. Lakukan apa yang memang sudah harus dilakukan. Misalnya ya jualan aja gitu. Mau dapat disyukuri, tidak dapat bismillah ya Allah, semoga dapat gitu. Berdoa Tuhan Maha mendengar. Iya gitu Mungkin ya. Bingung saya yang ngasih motivasi, soalnya belum pantas ngasih motivasi. Anti kamera ya. Yang punya toko anti kamera bukan anti kamera, tapi ke belakang baru kali ini ya. Seperti ini namanya video pertama. Nggak tahu ini jadinya seperti apa. Jadi nanti mungkin video ke belakangnya tentang pertokoan lainnya, kita akan sering ketemu dengan saya dan Mbak, dan mungkin orang-orang di toko ini. Oke, cukup dulu ya, mungkin cukup aja dulu. Terima kasih. Untuk toko selanjutnya kita bicarakan nanti. Oke, mungkin dukungannya dari teman-teman biar konten ini terus berlanjut, semoga. Ya, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.